Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ardiansyah Ahmad, jurusan Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, angkatan 2016. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita menggunakan Linux Ubuntu di VirtualBox. Jadi rekan-rekan guru sekalian, perlu kalian tahu bahwa Linux Ubuntu atau lebih tepat disebut dengan GNU adalah salah satu dari beberapa macam sistem operasi yang berdasarkan pada sistem GNU dengan kernel Linux. Sistem operasi Ubuntu ini termasuk salah satu jenis sistem operasi yang paling banyak digunakan, khususnya pada sistem operasi berjenis open source. Ya, jadi perlu teman-teman guru sekalian tahu, Linux Ubuntu ini salah satu sistem operasi yang ada di Linux. Terus mengenai VirtualBox adalah merupakan perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi atau sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Sebagai contohnya, jika seseorang mempunyai sistem operasi yang terpasang di komputernya, maka seseorang tersebut dapat pula menjalankan sistem operasi lainnya yang diinginkan di dalam sistem operasi tersebut. Contohnya, apabila rekan guru sekalian menginstal Windows 7 di laptopnya, Anda bisa menambahkannya sistem operasi lain dengan menggunakan VirtualBox. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan VirtualBox-nya. Ya, sebelum masuk di cara menginstal VirtualBox ke laptop rekan-rekan guru sekalian, saya akan menjelaskan apa saja fungsi dan kekurangan dan kelebihan dari VirtualBox. Jadi fungsi dari VirtualBox ini sangat penting jika seseorang ingin melakukan uji coba dan simulasi instalasi suatu sistem tanpa harus kehilangan sistem yang ada. Jadi di sini kita bisa mencoba sistem operasi tanpa kehilangan data. Tidak seperti kalau kita menginstal sistem operasi lain, kita harus kehilangan data C atau sistemnya. Jadi apabila kalau kita menggunakan VirtualBox ini, data kita aman. Karena kita di sini cuma melakukan uji coba atau simulasi. Terus berikut keunggulan dari VirtualBox, yaitu pertama, ringan. Yang dimaksud adalah tidak menghabiskan kinerja komputer baik itu RAM maupun hard disk. Jadi di sini tidak begitu banyak mengeluarkan tenaga. Kemudian kedua yaitu praktis, yaitu software ini gampang dipelajari oleh semua orang dan cara mendapatkannya pun juga gratis. Jadi software VirtualBox itu gratis, banyak sekali di web, bisa rekan guru download sekalian. Kemudian kekurangan dari VirtualBox yaitu pertama harus di-upgrade. Jadi di sini VirtualBox harus di-upgrade. Haruslah diperbarui seperti versi supaya bila ada operasi sistem atau sistem operasi terbaru VirtualBox tersebut bisa mengaksesnya. Terus yang kedua itu terbatasnya fitur-fitur. Yang dimaksud di sini adalah VirtualBox kurang memiliki fitur-fitur yang fungsinya untuk mempermudah user untuk menggunakan VirtualBox. Contohnya yaitu tidak ada fitur capture yang tujuannya untuk mempermudah melihat praktek-praktek yang sebelumnya. Ya, jadi itulah tadi mengenai kekurangan dan kelebihan dari VirtualBox. Jadi rekan-rekan guru bisa menjalankan laptopnya masing-masing dan bisa menginstalnya. Ya, jadi kita masuk di kegiatan inti, yaitu menginstal dan mengoperasikan Linux Ubuntu dalam VirtualBox. Ya, jadi setelah rekan-rekan guru kalian sudah mendownload dan menginstal VirtualBox, langkah pertama yang dilakukan yaitu jalankan aplikasi VirtualBox untuk memulai pembuatan mesin VirtualBox. Contohnya seperti ini. Ya, setelah semuanya sudah terbuka, Anda bisa langsung menekan tombol new atau pilih menu machine yang ada di sini. Kemudian item new untuk membuka GUI machine. Ya, setelah itu akan ada muncul jendela pop-up create virtual machine. Di sini berguna untuk jadi fungsi dari create virtual machine ini yaitu untuk membuat nama di mesin VirtualBox teman-teman. Ya, jadi di sini Anda bisa mengklik atau memilih sistem operasi yang akan digunakan. Jadi di sini teman-teman bisa mengubah namanya menjadi Ubuntu seperti tampilan di sini. Kemudian mention foldernya itu teman-teman bisa taruh di C dan akan tersimpan dengan sendirinya, yaitu di VirtualBox FMS. Ya, setelah itu langkah selanjutnya yaitu layer selanjutnya
yaitu pengaturan memori yang akan digunakan. Jadi di sini teman-teman bisa mengaturnya bagaimana berapa yang memori yang akan digunakan di VirtualBox, atau teman-teman juga tidak usah mengaturnya, akan teratur sendiri. Jadi di sini kalau ingin mengikuti sesuai aturan yang saya berikan, bisa teman-teman lihat di sini. Ya, setelah sudah teratur memori yang akan digunakan di Linux VirtualBox-nya, selanjutnya yaitu kita klik next. Ya, setelah rekan-rekan guru sekalian sudah mengatur memori yang akan digunakan, langkah selanjutnya yaitu create a virtual hard drive now. Di sini berfungsi di mana kita membuat hard disk baru untuk sistem operasi kita. Jadi contohnya seperti di sini. Atau teman-teman bisa centang create a virtual hard drive now. Ya, setelah itu teman-teman bisa klik create. Ya, layar selanjutnya akan muncul seperti begini. Hard drive file type. Terus di sini akan ada 6 pilihan. Jadi kita akan memilih yang paling atas atau FDI, yaitu VirtualBox Disk Image. Kemudian setelah itu rekan-rekan guru bisa langsung klik next. Ya, setelah menekan tombol next, pengaturan selanjutnya untuk menentukan bagaimana hard disk virtual yang akan dibuat tersebut disimpan pada hard disk fisik atau hard disk host. Ya, jadi di sini teman-teman disarankan untuk memilih opsi dynamical allocate. Kemudian tekan tombol next. Seperti begini. Ya, kemudian akan ada muncul layar selanjutnya, yaitu dimana kita disuruh untuk memilih berapa untuk kapasitas yang akan digunakan untuk hard disk yang dibuat. Jadi di sini saya akan memilih yaitu 500 MB. Ini untuk dibuat sistem operasi Linux. Jadi ini untuk sistem Linux yang akan digunakan di VirtualBox. Setelah itu rekan-rekan guru bisa langsung klik create untuk membuat mesin VirtualBox yang berdasarkan pengaturan yang bagaimana tadi rekan-rekan guru sekalian lakukan. Jadi setelah itu proses pembuatan pengaturan VirtualBox telah selesai. Jadi di sini kita tinggal membutuhkan sistem operasinya. Jadi di sini saya akan memberikan sistem operasi Ubuntu untuk rekan-rekan guru sekalian jalankan di mesin VirtualBox-nya. Ya, setelah rekan-rekan guru sekalian sudah mengambil sistem operasi Linux Ubuntu, langkah selanjutnya yaitu menginstal Linux Ubuntu di VirtualBox. Jadi setelah sudah diatur, teman-teman atau rekan guru sekalian sudah bisa memulai atau klik start. Jadi setelah teman-teman klik start akan muncul tampilan seperti begini. Ya, setelah tampilan seperti begini, rekan-rekan guru sekalian bisa klik ikon folder atau yang seperti samping ini. Ini berfungsi untuk mengambil atau menginsert sistem operasi yang akan diinput di VirtualBox. Ya, setelah kalian insert, ya bisa Anda klik start atau memulai instalasinya. Ya. Jadi setelah itu akan ada tampilan instalasi Linux Ubuntu. Tampilannya seperti begini. Ya, setelah sudah masuk di instalasi Linux-nya, rekan-rekan guru bisa di sini memilih bahasa yang akan digunakan untuk menjalankan Linux Ubuntu. Ya, kalau di sini saya sarankan pilih English. Terus langkah selanjutnya yaitu install Ubuntu-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pilih bahasa di keyboard yang akan guru gunakan. Jadi di sini yang akan digunakan yaitu English United States atau US. Ini untuk mempermudah atau menggunakan keyboard-keyboard yang sering memang digunakan untuk Linux. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ada pemberitahuan untuk mengupdate software otomatis atau tidak otomatis. Jadi di sini kita tinggal pilih normal installation-nya tanpa mencentang update sendirinya. Jadi setelah mencentang normal installation-nya, teman-teman bisa langsung klik continue. Terus step berikutnya atau langkah selanjutnya yaitu teman-teman akan disuruh pilih di mana regionalnya. Ya, jadi di sini kita bisa pilih regional Makassar karena di Linux terdapat 2 kota di Indonesia yaitu Jakarta dan Makassar, dan teman-teman bisa pilih Makassar.
Setelah pilih Makassar, bisa teman-teman lanjut klik continue. Setelah itu, setelah mengklik continue, install Linux akan sudah terinstall atau sementara menginstal. Jadi rekan-rekan guru bisa menunggunya. Mungkin akan memakan 5-10 menit untuk instalasinya. Jadi tampilan instalasinya seperti begini. Setelah instalasi selesai atau komplit, di sini akan ada tampilan untuk kita disuruh untuk restart now, karena di sini sistem operasi Linuxnya sudah terinstall, jadi kita disuruh untuk restart ya. Jadi kita langsung klik saja restart now. Ya, setelah klik restart now, akan ada beberapa pemberitahuan atau apa saja fitur-fitur yang ada di Linux Ubuntu. Tampilannya seperti ini. Jadi di sini teman-teman kalau mengerti bisa langsung klik next 2 kali, terus akan ada pemberitahuan down. Teman-teman guru bisa klik down. Jadi seperti inilah tampilan sistem operasi Linux. Ya, jadi setelah teman-teman atau rekan guru sekalian sudah menginstal Linux Ubuntu, saya akan menjelaskan sedikit apa-apa saja kelebihan dan kekurangan dari Linux Ubuntu tersebut. Jadi yang pertama, kelebihannya dari Linux Ubuntu yaitu open source. Yang dimaksud dari open source di sini yaitu lisensi dari Linux Ubuntu ini. Linux tidak memiliki lisensi. Jadi di sini kita bebas menggunakannya dan tidak perlu membeli lisensi seperti halnya sistem operasi lain. Jadi di sini Linux sudah termasuk sistem operasi yang open source. Kemudian yang kedua yaitu lebih kebal dari virus. Ya, jadi di sini perlu teman-teman atau rekan guru sekalian tahu, Linux ini atau Linux Ubuntu ini keunggulannya yaitu lebih kebal dari virus dikarenakan kita yang menjadi admin. Jadi di sini kita bisa mengontrol apa saja yang masuk atau yang keluar dari Linux Ubuntu tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu keunggulan dari Linux Ubuntu yaitu aplikasi bawahan relatif lengkap. Jadi di sini kita tidak perlu menginstal seperti kalau misal di Windows itu kita perlu ke Office-nya, PowerPoint-nya atau pengeditan filmnya. Di sini relatif lengkap. Jadi untuk itu tidak perlu lagi untuk mengambil dari aplikasi-aplikasi atau sulit mengambil aplikasi karena sudah lengkap. Kemudian yaitu driver relatif lengkap. Jadi di sini setelah teman-teman atau rekan guru menginstal Linux Ubuntu, otomatis sudah terinstall drivernya. Jadi tidak perlu ribet lagi untuk mencari drivernya, bagaimana Linux harus terhubung dengan semisal soundnya yang bermasalah atau grafiknya. Jadi di sini setelah teman-teman menginstal Linux Ubuntu, drivernya sudah otomatis terinstall. Terus yang terakhir yang keunggulan dari Linux Ubuntu yaitu software center yang relatif mumpuni. Jadi di sini software center yaitu apabila ada kendala dari software di Linux, kita cepat bisa melaporkannya dan akan cepat ada respon dari software centernya. Mungkin contohnya bisa memperbaiki aplikasi tersebut yang apabila ada software yang rusak, atau bisa memberikan solusi seperti memberikan software yang baru untuk menggantikan software ini. Ya, mengenai kekurangan dari Linux Ubuntu itu yang pertama yaitu tampilan menuntut adaptasi. Jadi di sini tampilannya apabila tampilan dari Linux Ubuntu dari awalnya sudah kayak seperti begini, itu sangat sulit untuk diubah karena di sini memang tampilannya menuntut adaptasi dan tidak dapat diubah-ubah. Jadi kita tidak bisa mengubah bagaimana bentuk tampilannya atau displaynya. Terus kemudian yaitu kedua dari kekurangan Linux Ubuntu yaitu aplikasi relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain. Ya, sama-sama kita tahu Windows sangat memiliki banyak aplikasi. Mungkin ada ribuan bisa dijalankan di suatu sistem operasi. Beda halnya dengan Linux. Linux Ubuntu di sini tidak memiliki banyak aplikasi yang dapat berjalan di sistem operasi ini. Jadi memang ada aplikasi khusus untuk menjalankan di Linux Ubuntu ini. Jadi tidak bisa kayak semisal aplikasi Windows dijalankan di sistem operasi ini, akan terkendala dan tidak bisa jalan. Beda halnya dengan sistem operasi lainnya, bisa sebaliknya.
Kemudian yang terakhir dari kekurangan dari Linux Ubuntu ini yaitu kurang cocok untuk gaming. Ya, jadi sama-sama rekan-rekan guru sekalian, mungkin banyak dari pengguna sistem operasi yang akan sangat bosan apabila tidak menggunakan game di sistem operasinya. Jadi di sini untuk Linux Ubuntu sangat kurang cocok untuk menggunakan game. Memang di Linux Ubuntu memiliki game, tapi tidak kayak Windows atau sistem operasi lain yang bisa game mana saja. Ada beberapa memang game yang bisa untuk Linux, mungkin kayak seperti kartu-kartu yang khusus untuk Linux, tapi tidak bisa untuk game-game yang lain yang seperti game-game yang berat, RPG atau yang lain. Ya, jadi mungkin itu saja penjelasan saya mengenai Linux Ubuntu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata dari pemateri yang salah, mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.